Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, pada hari ini kita belajar tema 1, subtema kedua, pembelajaran ketiga dan keempat. Baik, pada Senin yang lalu kita sudah belajar materi pada PB atau pembelajaran ke-1 dan ke-2. Ayo kita ingat kembali, pada Senin yang lalu kita sudah belajar materi sebagai berikut. Nah, yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang membuat kalimat ajakan. Nah, ini ada gambar ya, kita disuruh buatlah contoh kalimat ajakan sesuai gambar di samping. Nah, kemarin ada yang sudah mencontohkan. Ayah mengajak anak-anaknya pergi ke masjid, contohnya. Ayo Rudi, ikut ayah sholat berjamaah ke masjid. Kemudian ibu mengajak Siti pergi ke masjid untuk membersihkan masjid. Ya, misalnya, ayo Siti, ikut ibu membersihkan masjid. Kemudian yang terakhir, ayo kita bersama-sama sholat duhur di masjid. Nah, itu contoh kalimat ajakan yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu ya. Baik, selanjutnya kita kemarin juga sudah belajar tentang mengikuti mimik wajah dan intonasi pada kalimat ajakan. Nah, kemarin Ustadz sudah menjelaskan bahwa kalau kita mengajak seseorang ya untuk melakukan sesuatu, ya kita harus menggunakan intonasi atau menggunakan kalimat yang sopan ya. Kemudian juga menggunakan mimik wajah ya. Mimik wajahnya bagaimana? Mimik wajahnya ceria, senyum ya. Jangan mengajak orang dengan wajah yang muram atau dengan wajah yang marah. Nah, nanti orangnya tidak mau kita ajak. Nah, baik. Selanjutnya, kemarin kita juga sudah belajar membedakan mana kalimat ajakan dan mana kalimat pertanyaan. Nomor 1, ya, ini bisa kita lihat ya, ayo. Dan di belakangnya ini ada tanda seru. Nah, kata ayo ini menunjukkan kalimat ajakan dan tanda seru juga simbol kalimat ajakan. Yang kedua, nah ini ada tanda tanya, berarti jelas ini kalimat tanya. Yang nomor 3, ini ada tanda seru di belakang, simbol dari kalimat ajakan. Kemudian yang keempat, ada tanda tanya, berarti simbol dari kalimat tanya. Selanjutnya, kita kemarin juga sudah menentukan nilai tempat. Nah, ini yang ratusan, ini kelereng ya. Ini kemudian puluhan dan kemudian satuan. Nah, kalau misalkan ada soal 158 sama dengan titik-titik plus titik-titik tambah titik-titik tambah. Kalau soalnya ada tambahnya seperti ini ya anak-anak, berarti jawabannya harus dipisah sesuai nilainya. Misalkan 158, 100 ditambah 50 ditambah 8. Begitu ya anak-anak. Baik, selanjutnya, nah kemarin kita juga membedakan banyak bilangan. Nah, dari balok A, B, dan C, yang paling banyak adalah kemarin sudah kita jawab A ratusan, B puluhan, dan C satuan. Selanjutnya kita kemarin juga sudah belajar membedakan dari tumpukan buku. Nah, satu tumpuk ini berisi 10 buku ya. Kemarin ini berapa? 84. Yang ini 63. Berarti gambar A lebih dari atau lebih banyak daripada gambar B. Nah, ini kemarin juga kita sudah belajar tentang gerak koordinasi, mulai dari gerak kepala, gerak tangan, sampai gerak kaki, gerak koordinasi pada lagu. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang pengamalan sila 1, ini yang bawah ya gambarnya ya. Pergi ke masjid, beribadah, berdoa sebelum makan, menghargai agama orang lain, contoh pengamalan sila yang pertama. Nah, kemudian yang gambar di atas ini, Salman sedang bermain ayunan dengan adiknya. Ini contoh pengamalan sila kedua. Berbuat baik, mengasihi orang lain, memberi pertolongan kepada orang lain, membahagiakan orang lain. Itu termasuk contoh pengamalan sila kedua. Nah, ini bunyi sila ya, yang kemarin sudah kita pelajari. Bintang, sila pertama, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa.
Sila kedua, rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, pohon beringin, bunyinya Persatuan Indonesia. Baik, kita kemarin juga sudah belajar tentang ini ya. Yang tidak sesuai adalah gambar kedua, karena ini marah-marah. Sama yang tidak sesuai gambar ke-6, ini membuang sampah sembarangan. Baik, selanjutnya, ini kemarin sudah kita pelajari ya, menghubungkan simbol dengan gambar. Nah, baik, kita lanjut. Nah, sekarang anak-anak kita belajar tentang membuat kalimat tanya. Apa itu kalimat tanya? Kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain dan kita mengharapkan jawabannya. Nah, kalimat tanya itu anak-anak rumusnya ya adalah 5W 1H. Apa 5W 1H, Ustaz? 5W itu adalah mulai dari apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Ya, dan 1H-nya itu adalah yang bagaimana. Ya, yang bagaimana. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu dimulai dari apa, siapa, kapan, di mana, berapa, dan bagaimana. Nah, kita lihat ya penjelasannya ya. Apa? Untuk menanyakan benda. Misalkan, apa barang yang kau bawa? Untuk pergi berkemah. Lah, benda ya anak-anak ya. Pertanyaannya apa? Kemudian yang kedua, siapa? Untuk menanyakan nama orang. Contohnya, siapa namamu? Nah, itu untuk menanyakan nama orang. Kemudian kapan? Untuk menanyakan waktu. Misalnya ya, kapan kita pergi berlibur bersama? Nah, itu untuk menanyakan waktu. Kemudian di mana, kemana, dan dari mana? Untuk menanyakan tempat. Di mana rumahmu? Nah, untuk menanyakan tempat di mana. Berapa? Untuk menanyakan jumlah. Berapa jumlah kelereng yang kau miliki di rumah? Nah, untuk menanyakan tempat. Maaf, untuk menanyakan jumlah. Yang terakhir, bagaimana? Untuk menanyakan keadaan. Bagaimana kabarmu hari ini? Nah, itu untuk menanyakan keadaan. Ingat ya, ada 5 pertanyaan, ada tambahan 1 lagi, bagaimana. Mulai dari apa, siapa, kapan, di mana, berapa, dan bagaimana. Baik, kita latihan soal ya untuk membuat kalimat tanya. Baik. Jika di sini ada gambar ya Siti dan Edo dan teman-temannya sedang menari. Kira-kira kalau kita buat pertanyaan apa saja ya? Ayo kita buat pertanyaan ya masing-masing ya. Boleh ditulis di buku. Baik. Nomor 1, coba kita mulai dari apa ya. Kita mulai dari pertanyaan apa. Apa yang mereka lakukan di rumah Siti? Misalkan ya, apa yang mereka lakukan di rumah Siti? Jawabannya, mereka sedang berlatih menari. Baik, yang pertanyaan nomor 2. Kita menggunakan kata tanya siapa. Siapa saja yang ikut latihan menari di rumah Siti? Jawabannya ada Edo, ada Siti, dan teman-temannya. Yang ketiga, kita menggunakan kalimat tanya kapan. Ya, kapan berarti untuk menanyakan waktu. Kapan mereka berlatih menari di rumah Siti? Mereka berlatih di rumah Siti pada hari Selasa pukul 15.30 atau setelah asar. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa semuanya ya? Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Baik, ini kemarin sudah kita pelajari ya. Gerak koordinasi mulai dari kepala, tangan, sampai kaki. Kemudian selanjutnya, baik, kita belajar tentang matematika, membandingkan nilai angka. Baik, perhatikan bilangan 123 dan 234. 123 kalau kita urutkan sesuai nilai letaknya itu ada 100 ditambah 20 ditambah 3. Dan 234 kalau kita uraikan berdasarkan nilai tempatnya ada 200, ada 30, dan ada 4. Nah, berarti anak-anak, bilangan 123 dan 234 itu masing-masing nilai tempat memiliki perbedaan. Bagaimana contohnya? Baik, nilai ratusannya kita lihat ya. Kalau yang bilangan di atas, ini ratusannya 1, ini ratusannya 2.
Selanjutnya, ini puluhannya 2 dan ini puluhannya 3. Selanjutnya, ini satuannya 3 dan satuannya 4. Berarti kalau kita bandingkan 123,234, jawabannya 123 lebih kecil ya, atau lebih kurang dari 234. Berarti yang besar mana? 234. Baik, selanjutnya. Kemarin kalau kita sudah belajar membandingkan menggunakan kalimat ya, menggunakan kalimat kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Sekarang untuk lebih mudahnya kita menggunakan simbol. Nah, simbol kurang dari itu seperti ini anak-anak ya. Ya, seperti ini, seperti huruf K tapi tidak ada garis lurusnya, seperti huruf K ya. Kurang dari. Nah, seperti huruf K ya, tapi tidak ada garis lurusnya. Baik. Kalau simbol lebih dari atau lebih besar itu seperti huruf B tapi tidak ada garis lurusnya. Kalau simbol sama dengan sudah kita pahami bersama ya. Baik. Nah, sekarang kalau kita masuk ke contoh soal yang tadi 123,234. Simbolnya bagaimana? Berarti jadi dapat ditulis 123 kurang dari 234 ya. Kalau misalkan Ustadz balik 234,123, berarti jawabannya lebih dari. Tinggal kita meletakkan simbolnya sesuai dengan soalnya. Paham ya? Baik, sekarang kita latihan soal membandingkan dua bilangan. Kita isi ya, mulai pertama sampai soal yang kedua. Baik, 249. Awas ya, kalau ada soal seperti ini, titik-titik tambah, berarti anak disuruh menguraikan nilai tempatnya. 249, jawabannya berarti 200 ditambah 40 ditambah 9. Selanjutnya 364 juga begitu ya. Langsung kita ke perbandingannya. 249 364 lebih kecil atau kurang dari ya, kurang dari. Untuk soal yang nomor 2 silakan dikerjakan sendiri. Semoga anak-anak bisa dan betul jawabannya. Baik, ini ada melengkapi bilangan ya. Baik, boleh dicoba untuk latihan soal di rumah. Ditulis di buku tulisnya masing-masing. 345,435. Jawabannya lebih kecil. Nah, seperti ini tanda lebih kecilnya ya. Baik, untuk soal lainnya bisa dicoba sendiri di rumah. Baik, selanjutnya kita mengenal gerak tari di tempat. Ada berapa gerakan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 gerakan ya. Mulai dari posisi tegak, kedua tangan diletakkan di mana ini? Di pinggul. Kemudian yang kedua posisi tegak dengan tangan direntangkan ke kiri. Yang ketiga posisi tegak dengan tangan direntangkan ke kanan dan ke kiri. Posisi tegak dengan kedua tangan diangkat ke atas. Posisi tegak dengan tangan direntangkan ke depan. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh jenis gerakan pada tari di tempat. Ada 10 gerakan ya. Ada 10 gerakan. Dan masing-masing gerakan mempunyai kalimat tasbih. Mulai Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, dan Alhamdulillah. Mempunyai kalimat thayyibah, mempunyai arti atau menunjukkan kalau kita bergerak olahraga sambil berzikir. Baik, kalau misalkan di sini ada lagu anak-anak, kita disuruh mencari kalimat ajakan pada syair. Coba kita lihat ya, mana kalimat ajakannya. Ustaz sudah menjelaskan kalau kalimat ajakan bisa dimulai dari ayo atau mari, kemudian belakangnya ada tanda seru. Tapi kalau dalam lagu tidak ada tanda serunya, hanya dimulai dari ayo, mari, atau lain sebagainya. Coba kita lihat, yang ada kata ayo di depannya mana ya? Oh ini, ayo anak soleh, jangan lupa tersenyum, selalu bahagia dimanapun berada. Nah, ini jawaban nomor 1 ya.
Ini jawaban nomor 1. Baik, selanjutnya yang nomor 2. Loh, ada kata ayo lagi. Ayo kita tersenyum tanpa wajah murung. Senyum-senyum selalu bahagia. Ini jawaban nomor 2. Jawaban nomor 2. Boleh dicoba masing-masing. Dicari kalimat ajakan pada syair di samping slide ini. Nah, sekarang kita mengurutkan bilangan. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat dulu ya anak-anak, bilangan mana yang paling kecil. Bilangan mana yang paling kecil? Misalkan soalnya begini. Urutkan bilangan di bawah ini dimulai dari yang terkecil. Dimulai dari yang terkecil. Misalkan di sini Ustadz punya contoh bilangan 111, 222 dan 333. Kalau kita disuruh mengurutkan dari yang paling kecil, berarti kita urutkan dari yang 111 dulu, kemudian 222 dan yang terakhir 333. Dimulai dari sini. Dari kanan ke kiri kalau dari yang paling kecil. 111, 222, kemudian 333. Kalau kita disuruh mengurutkan dari yang terbesar dulu, kita mulai dari 333, kemudian 222 dan 111. Nah, misalkan kalau soalnya urutkan bilangan serta berilah tanda pembanding. Nah, urutkan bilangan dari yang terbesar dulu, kemudian berikan tanda pembanding. Nah, ini sudah urutan terbesar ya, 333, 222 dan 111. Tanda pembandingnya 333 lebih besar. Tandanya seperti ini ya. Tandanya seperti ini, lebih besar daripada 222. 222 lebih besar daripada 111. Ayo kita coba latihan soal. Baik, Ustaz contohkan ya. Nah, ini kita disuruh mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Dari yang terkecil. Ini soalnya ya, ada 4. Masing-masing nomor ada 4. Ini jawabannya, nanti ditulis di sini. Yang terkecil mana ya? Baik. Yang terkecil adalah 253. 253, kemudian 342 di sini letaknya, dan 356 di sini. Kemudian yang terakhir 491 diletakkan di paling kanan. Ya, karena yang paling besar terakhir, yang kecil didahulukan. Nah, sekarang kebalikannya. Urutkan bilangan berdasarkan yang terbesar dulu. Bagaimana kalau yang terbesar dulu? Kita lihat yang paling besar mana ya? Ini ratusannya 3, ini ratusannya 2, ini ratusannya 2, ini ratusannya 4. Ya, ratusannya 4 dulu ya, 472. Kemudian angka berapa lagi? 326. Lebih kecilnya mana lagi? 287. Lebih kecilnya mana lagi? 278. Bisa ya? Nomor selanjutnya bisa dibuat latihan soal di rumah. Selanjutnya, melengkapi urutan bilangan berikut. Nah, silakan disimak baik-baik ya. Ini ada bilangan yang masih kosong sampingnya. Kita disuruh melengkapi. Berarti kita lihat dulu bilangan yang sudah berdekatan ini. 280 dan 282. Berarti ini selisihnya berapa anak-anak? 80 ke 82. Selisihnya adalah 2. Baik, berarti 276 kalau ditambah 2 berapa? 278, kemudian 280, 282, karena selisihnya 2 berarti ditambah 2 terus ya. 282 ditambah 2, 284, ditambah 2 lagi 286, yang terakhir 286 ditambah 2, 288. Selanjutnya juga begitu ya. Kita lihat 312 dan 314, selisihnya 2. Bagaimana kalau kita mulai angka yang di depan ini masih kosong? Berarti 312 dikurangi 2, karena ini lajunya arahnya ke kiri. Berarti kalau ke kiri masih kosong berarti dikurangi 2. Kalau ke kanan masih kosong ditambahi 2. Gitu ya. 312 dikurangi 2 berapa? 310.
310. Selanjutnya boleh dibuat latihan soal di rumah. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Baik, untuk tugas hari ini silakan ditulis di buku tulis dan kemudian diupload di Google Classroom. Untuk yang soal pada materi tadi boleh dikerjakan tapi bukan tugas ya. Boleh dikerjakan tapi bukan tugas. Yang tugas hanya yang ini. Yang di slide ini adalah tugasnya. Soal 1 sampai soal ke-5. Baik anak-anak, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa pada besok hari Jumat. Kita bertemu pada Zoom meeting pembelajaran ke-5 dan evaluasi subtema 2. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.